Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari siang tadi. Ya, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hujan. Ya, semoga hujan tersebut membawa rahmat, membawa berkah untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai mana kajiannya? Azkarun. Zikir mau tidur ya. Nah, kita sudah membahas para jamaah sekalian di poin yang ke-7 bahwasanya kita masuk ke dalam waktu Isya ya. Yang mana di sini waktu Isya kita menjelaskan beberapa sunnah ya. Dan juga masuk ke dalam sunnah sebelum tidur, dan kita sudah membahas tentang menutup pintu, ya, mematikan api jika menggunakan api atau yang sejenisnya, berwudu sebelum tidur ya, dan membersihkan kasur dikebas 3 kali dengan menyebutkan Bismillah. Dan yang selanjutnya ya, tidur miring ke bagian sebelah kanan dan juga meletakkan tangan kanannya di pipi ya. Yang ke-7 disebutkan di sini qiraatul adhkar an-naum. Qiraatu adhkarin naum, membaca zikir-zikir sebelum tidur. Ini panjang para jamaah. Zikirnya banyak. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini dibaca semua, atau sebagian yang lain juga mengatakan cukup sebagiannya saja, ya, tidak perlu semua. Disebutkan di sini, adapun zikir-zikir yang disunnahkan dibaca sebelum tidur datangnya dari Al-Quran adalah ayat kursi. Kita semua sudah hafal ya. Dan ini datang dari kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau menjaga Baitul Mal dan malam-malam ada pencuri datang. Ya. Dan setiap ditangkap sama Abu Hurairah ketahuan bilang alasan saya kelaparan dan lain sebagainya, minta maaf. Akhirnya dilepas sama Abu Hurairah. Ya, begitu lagi dilepas lagi, yang ketiga dipegang sama Abu Hurairah, disebutkan di sini, dan beliau ini orang yang nyuri ini bilang, "Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha." Biarkan saya mengajarkanmu kalimat-kalimat yang semoga Allah beri manfaat bagimu atas kalimat-kalimat ini. Apa itu, kata Abu Hurairah? "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi." Kalau kamu pergi mau tidur, mau naik ke atas kasurmu, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum sampai selesai. Hatta takhtimal ayat, sampai selesai. Fa innaka lan yazalu 'alaika minallahi hafiz. Sungguh jika engkau lakukan itu akan tetap engkau ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terus berada di penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrabannaka syaitanu hatta tusbih. Dan setan tidak akan mendekat kepadamu sampai pagi. Fa khallaitu sabilahu fa asbahtu. Akhirnya ini sudah yang ketiga nih ditangkap. Akhirnya diajarin, akhirnya dilepas sama Abu Hurairah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana ini sudah terjadi beberapa kali, yang mana ini sama Abu Hurairah akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat nih, Abu Hurairah tidak sembarangan nih nerima kabar dari orang. Kita zaman sekarang terima kabar dari orang seolah-olah ini baik, ini main-main di share aja. Abu Hurairah tidak seperti itu. Abu Hurairah lapor ke Nabi dulu. Ini sahih enggak? Lapor ke Nabi.
Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma fa'ala asiruka al-bariha. Gimana keadaan itu? Asiruka, tawananmu, maksudnya yang nyuri itu, yang kamu tahan itu. Qultu ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Dia mengaku bahwasanya nih aku akan ajarkan kepadamu kalimat yang bermanfaat bagimu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka anak lepas dia. Mahia, kata Rasulullah, apa itu? Qala li idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi. Kalau kamu mau naik ke kasurmu mau tidur, baca ayat kursi dari awal sampai selesai. Dan dia juga bilang ya Rasulullah bahwasanya barang siapa yang baca itu maka akan tetap berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan didekatkan, tidak ada setan yang akan mendekat kepadanya sampai pagi. Wa kanu ahrasu syai'in 'alal khair. Dan perlu diketahui para sahabat itu, para jamaah paling semangat masalah kebaikan-kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, amma innahu qad sadaqa wa huwa kadzdzub. Ya. Sungguh dia itu benar. Tapi ketahuilah dia itu pembohong. Itu yang diomongin benar. Tapi sama Rasulullah dikasih tahu dia itu pembohong. Ta'lam man tukhatibu mundu thalathati ayyam ya Abu Hurairah. Tahukah kamu siapa yang ngajak ngobrol kamu selama 3 malam itu? Qala la, kata Abu Hurairah, ana enggak tahu. Kita lihat nih, Abu Hurairah enggak tahu jamaah. Ya, Abu Hurairah enggak tahu. Qala, kata Rasulullah SAW, dia adalah syaitan. Setan ngajarin suruh baca doa jamaah. Subhanallah. Ini setan zaman dulu. Ya subhanallah. Jadi disunahkan. Nah ini hadis ini kebanyakan oleh banyak orang dipakai untuk apa? Untuk pakai slogan. Kalau menuntut ilmu itu ambil baiknya, buang buruknya. Subhanallah. Ini salah kaprah para jamaah, para ulama semuanya itu tidak ada yang menjelaskan hadis ini digiring ke sana, tidak ada. Hanya orang-orang yang manhajnya ya seperti itu yang menggiring hadis ini ke sana. Oh itu setan aja boleh diterima. Bedakan menerima sama mencari. Bedakan menerima sama mencari. Kalau ada kabar, kita lagi duduk-duduk dikasih kabar orang, ternyata kabarnya benar, ya kenapa harus kita tolak, kita terima. Tapi kalau mencari hati-hati. Kalau kita yang mau mencari, itu hati-hati. Itu adalah sunnah yang pertama sebelum tidur membaca ayat kursi. Yang kedua, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, kalau tidak salah kita sudah bahas di awal-awal kajian dulu. Dan juga dijelaskan di sini bahwasanya datang dari hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hatainil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang baca 2 ayat ini, maksudnya 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah di 1 malam, maka ini cukup baginya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Maksudnya cukup baginya itu apa? Cukup apa buat dia? Sebagian ulama bilang cukup baginya yaitu menggantikan qiyamul lail. Ada ulama lagi yang bilang cukup baginya untuk menjaganya dari setan. Jadi zikir-zikir yang banyak ini tidak perlu lagi. Cukup baca itu saja. Ada lagi yang ngomong para ulama kafatahu minal afat, ya, jauh dari yang namanya penyakit-penyakit, virus-virus dan yang lain sebagainya. Wa yuhtamalul jami' kama qala An-Nawawi sallallahu alaihi wasallam, atau wa yahtamilul jami', tapi yang benar katanya Imam Nawawi, semua kemungkinan ini bisa. Semua kemungkinan yang kita baca barusan menggantikan qiyamul lail, cukup dari setan dan juga aman dari yang namanya godaan atau gangguan-gangguan virus dan lain sebagainya atau penyakit, ya, itu bisa, kemungkinannya bisa semua katanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Disebutkan dalam kitabnya Syarh An-Nawawi lil Muslim. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain wan nafathu biha fil kaffain, ya, di bukan diludahin tapi
tafel, di sembur aja begitu. Thumma masahal jasadu bihima thalatha marrat. Terus diusapkan ke badannya sebanyak 3 kali. Hadisnya di sini datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi. Kalau sudah duduk di kasurnya Rasulullah, jama'a kaffaihi, dikasih tahu sampai cara tangannya Rasulullah ngangkat itu sama Aisyah dijelaskan. Jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima, ditiup, faqara'a fihima, lalu membaca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus diusap ke badannya. Seperti itu berapa kali? 3 kali. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa yustafadu minal hadits as-sabiq. Nah, di sini ada faedah dari hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan sunnah ini setiap malam, ya. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kulla lailatin, setiap malam, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi Rasulullah melakukan ini setiap hari. Wa anna man arada tatbiq hadhihi sunnah fa innahu yajma'u kaffaihi, barang siapa yang mau meniru maka dia tiru juga caranya Rasulullah SAW, menggabungkan 2 tangannya, thumma, lalu yanfuthu fihima bil ikhlasi wal mu'awwidhatain, ya, meniup tangannya itu dengan surat Al-Ikhlas dan 2 surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi cuma surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tsumma yamsahu mastata'a min jasadihi, dia usap ke badannya yang dia bisa, dari kepalanya sampai kemana yang dia mampu untuk usap. Dimulai dari kepala sampai turun semuanya ke bawah sebanyak 3 kali. Tapi para jamaah sekalian, disebutkan di sini hadisnya kayaknya ada masalah. Kalau kita lihat, dibaca dari hadisnya, kita lihat di sini niupnya itu sebelum baca. Ya, disebutkan di sini anna zahiral hadis yadullu ala anna an-nafath yakunu qabla al-qira'ah. Secara dilihat secara teksnya, ternyata hadisnya itu bunyinya seolah-olah Aisyah bercerita Rasulullah itu niup dulu baru baca, baru diusap. Lalu bagaimana nih? Famal fa'idatin nafath hina idzin? Maksudnya nih, saat ditiup si peniup belum baca. Niup dulu baru baca. Kok kayak terbalik itu maksudnya? Maksudnya kan baca dulu baru ditiup. Nah, ini katanya yang menjelaskan di sini, dijelaskan di sini. Min ahlil ilm man yara taqdimun nafath 'ala al-qira'ah. Memang di sini terbagi menjadi 2. Para ulama ada yang mengartikan hadis ini secara teksnya lurus-lurus, ya, sebagaimana datangnya hadis, fa innahu yabda'u bin nafath, dia semprot dulu sebelum dia baca. Baru dia baca. Jadi baca Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baru di. Nah, ini sebagian. Dan ini yang dipilih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa minhum man yara anna an-nafatha yakunu ba'da al-qira'ah. Sebagian yang lain mengatakan baca dulu baru ditiup. Karena berkahnya itu ada di dalam sesuatu yang ditiupkan. Sekarang kalau dia tiup dulu kosongan, apa berkahnya? Ya, katanya yang satunya. Jadi berkah itu ada di sesuatu yang ditiupkan. Apa yang ditiupkan? Itu ayat-ayat Al-Quran. Di situ keberkahannya. Jadi baca dulu baru ditiup. Ini katanya grup yang kedua. Jadi ada sedikit dari ludah kita dan angin itu yang sudah bercampur dengan ayat Al-Quran, itu yang ada berkahnya. Jadi baca dulu baru ditiup. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi yang pertama, dari golongan yang pertama itu juga dikatakan oleh Syekh Al-Albani, tapi grup yang kedua termasuk di dalamnya ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Masalah begini, masalah fikih luas, ya. Masing-masing punya pendapat, silahkan, sama-sama ada dalilnya. Wa dzakara anna thumma la yaqtadi tartib ahyan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwasanya kata-kata thumma, kita lihat hadisnya Aisyah radhiyallahu anha di sini. Jama' kaffaihi thumma nafatha fihima. Begini, thumma katanya. Lalu
menyemprot di tangannya seperti itu. Nah, katanya Syekh Ibnu Utsaimin, kata-kata tsumma ini kadang-kadang itu tidak harus secara tertib. Ini terus itu, lalu itu, nah enggak. Tidak seterusnya seperti itu katanya Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kadang-kadang bermaksud seperti itu, tapi kadang-kadang tidak bermaksud seperti itu. Beliau rahimahullah mengatakan wa dhahiruhu ay yaqra'a marratan thumma yamsah thumma yaqra' thumma yamsah kulla wahidah lihaliha. Yang bisa diambil dari hadisnya yang ana fahami kata beliau rahimahullah, seseorang baca terus diusap. Seseorang baca terus diusap, seseorang baca terus diusap. Bukan baca 3 kali semua dijadiin satu terus diusap 1 kali, bukan. Jadi baca dulu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiup terus ulang lagi sekali lagi, begitu lagi terus ulang lagi sekali lagi, begitu lagi. Thumma yamsahu, thumma yu'iduha jami'an, thumma yamsah. Hadza nasul hadis. Ini yang difahami dari nas hadis yang ada yang kita baca tadi. Ini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin. Walladzi yadhharu wallahu a'lam anna an-nafatha ba'da al-qira'ah thumma ahyanan la taqtadi tartib. Jadi katanya Syekh Ibnu Utsaimin yang ana fahami di sini, ana condong ya, baca dulu baru ditiup. Wal hikmatu min dzalik, dan hikmahnya kata beliau, anna hadzal riq alladhi ikhtalata bil qira'ah huwa alladhi takunu fiha al barakah. Karena yang disemprot itu tadi yang sudah bercampur dengan Al-Qur'an itu yang kita harapkan. Itu yang di dalamnya ada keberkahan. Wa dhahir anna al-masha yakunu min fawqi thiyab. Dan bacaan itu diusap ke pakaiannya ya, bukan dimasukkan ke badan kita, enggak. Jadi diusap di pakaiannya saja. Wa rubbama yashhadu lidzalika riwayatul Bukhari al-ukhra. Bisa jadi ini juga diperkuat nih, pendapat yang kedua ini diperkuat sama riwayat Imam Bukhari di hadis yang lain. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffihi bi qul huwallahu ahad. Nah, sekarang beda nih. Yang tadi nafatha thumma. Sekarang enggak. Riwayat Imam Bukhari nafatha fi kaffihi bi qul huwallahu ahad. Dia begitu di tangannya dengan qul huwallahu ahad. Berarti baca dulu baru ditiup. Jadi ini yang memperkuat hadis yang sebelumnya, bahwasanya yang lebih benar itu baca dulu baru disemprot. Yang selanjutnya para jamaah sekalian. Maka hadis ini menjelaskan. Jadi kita kalau ada 2 hadis kita diperintahkan untuk menggabung hadisnya. Jangan sampai ada salah satu dibuang. Selama bisa digabungkan kita harus menggabungkan. Al-jama' bainal adillah itu nomor 1. Kalau ada satu hadis di sana bilang A, yang sana bilang B, kita bisa gabung 2 hadis ini jadi satu. Dengan kata lain bisa amalkan dua-duanya. Kita harus amalkan dua-duanya. Tidak boleh ada dibuang satu-satu. Tidak boleh semua kita ana yang ini aja, ana yang itu aja. Tidak bisa. Ulama selalu mengedepankan namanya jama' bainal adillah. Ternyata mau digabungkan tidak bisa. Baru dilihat ini. Apakah ada salah satu yang nasikh atau mansukh, yang satunya sudah habis, sudah tidak dipakai lagi, ini yang lebih baru atau itu yang lebih lama, baru semua ulama itu dikaji untuk ditarjih, ya, untuk dipilih mana yang lebih kuat hadisnya. Selama masih bisa dipakai, dua-duanya harus diamalkan. Dan hadis ini dua-duanya nyatanya tidak bertabrakan, karena sudah dijelaskan sama Syekh tadi, kata summah itu belum tentu artinya adalah secara tertib. Dari sekarang setelahnya itu enggak. Terkadang ada di dalam bahasa Arab yang kata summa itu bukan, tapi bisa jadi dan atau yang lain-lain. Ditambah lagi ada riwayat lain dari Imam Al-Bukhari, bahasanya bukan pakai summa, sama dari Aisyah radhiyallahu anha, tapi bukan summa, bi bacaannya. Nafatha bi qul huwallahu ahad. Ditiup dengan qul huwallahu ahad. Jadi qul huwallahu ahad dulu, tambah lagi wabil muawwidzatain dengan 2 qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baru diludahi ke tangannya. Fa dhahirul hadits yadullu anna an-nafatha bis-suwar nafsaha la qablaha. Yang maka kita pahami ini diamalkan dengan cara menggabungkan tangan, baca dulu baru ditiup. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, qira'atu suratul kafirun.
disunahkan membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Hadis Urwah bin Naufal an abihi radhiyallahu anhu, datang hadisnya dari Urwah bin Naufal an abihi radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah mengatakan kepada Naufal, Iqra kul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha, lalu tidur setelah selesai baca qul ya ayyuhal kafirun tidur. Fa innaha bara'atun minasyirk, karena ini membuat seseorang berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, disebutkan bahwasanya dalam membaca ayat ini sebelum tidur terdapat hadis-hadis sahih yang datang. Ini katanya Imam Ibnu Hajar. Salah satunya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana yang pertama kita sudah bahas tadi masalah ayat kursi, waqad taqaddama fil wakalati wa ghairiha, wa hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang barusan kita baca, yang membahas tentang 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, dan juga sudah kita bahas. Wa hadis Urwah bin Naufal an abihi, dan juga hadis ini yang dibawakan oleh Urwah bin Naufal dari bapaknya, Iqra kul ya ayyuhal kafirun, sampai selesai, lalu tidur di akhir kamu baca surat itu. Lakum dinukum waliyadin, tidur. Karena itu melepaskan diri dari yang namanya kesyirikan. Nah, jadi ini yang sangat penting untuk dibaca para jamaah sebelum tidur ya. Kita sudah tahu yang pertama adalah membaca ayat kursi, terus membaca 2 surat. Ya. Surat terakhir dari Al-Baqarah, 2 ayat terakhir, yang mana ini juga ada penjelasan tambahan bahwasanya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini bukan khusus dibaca untuk mau tidur, tapi ini dibaca di malam hari secara umum. Termasuk kalau kita mau tidur, kita mau baca, silahkan, tidak apa-apa. Selama kita masih ada di dalam yang namanya malam, silahkan dibaca. Nah, selanjutnya disunahkan baca apa? Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, terus ditiup ke tangan dan diusap sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu, nah ini barusan yang kita bahas, ini ayat-ayatnya dari Al-Quran semua, iya kan? Ayat kursi 2 rakaat atau 2 ayat di Al-Baqarah, terus 3 surat terakhir, terus Qul ya ayyuhal kafirun, 4, semuanya dari Al-Quran. Sekarang datang dari sunnah, zikir-zikir yang membahas atau yang dibaca sebelum seseorang hendak tidur. Disunahkan membaca yang pertama, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini datang riwayatnya dari Imam Al-Bukhari dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan ada zikir-zikir yang lain yang sangat banyak para jamaah sekalian. Yang mana kita tahu salah satu di antaranya juga Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadikas salihin. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Dan juga ada lagi Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu setiap mau tidur ya, naik ke kasurnya, beliau membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Alhamdulillah yang sudah, segala puji bagi Allah yang sudah memberi kami makan. Satu hari ini semua Allah dikasih makan. Alhamdulillah. Wasaqana dikasih minum sama Allah Subhanahu wa taala. Wa awana dijaga sama Allah ya, diayomi sama Allah. Kita ditampung sama Allah istilahnya, dijaga. Fakam mimman la kafiya lahu wala ma'wa wala mu'wi. Betapa banyak orang-orang yang tidak dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya tempat untuk berlindung. Bentuk syukurnya Rasulullah SAW
Padahal kita tahu terkadang beliau masuk ke rumahnya tidak ada makanan. Tapi kalau mau tidur, alhamdulillah yang memberi kami makan dan minum. Padahal kadang-kadang tidak punya makanan. Kita setiap hari kekenyangan, mungkin tidur dalam keadaan kenyang, wala baca, wala apa, sama sekali tidak baca. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Berkata Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan Tirmidzi, wa kafana, maksudnya kata wa kafana ay dafa'a anna syarril mu'dhiyat, yang buat, katanya beliau, kafana maksudnya yang menjauhkan dari kami keburukan-keburukan, hal-hal yang mengganggu. Wa kafa muhimmatana, dan mencukupkan kepentingan kebutuhan-kebutuhan kami, kata beliau. Wa awana, maksudnya awana ay razaqana masakin, yang memberi kita tempat tinggal. Wa hayya alana al-ma'awi, dan menyiapkan kepada kami tempat-tempat untuk istirahat, untuk bernaung. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya disunahkan juga membaca Allahumma ini adzabaka yauma tub'atsu ibadak. Ini pendek. Allahumma ini adzabaka yauma tub'atsu ibadak. Ya Allah, jauhkan aku dari azabmu di hari kelak engkau membangkitkan hamba-hambamu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis Barra radhiyallahu anhu. Jadi ini sama Rasulullah dibaca saat Rasulullah sudah begini, tangan kanannya ditaruh di pipinya, lalu Rasulullah membaca Allahumma qini adzabak yauma tub'atsu ibadak. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya disunnahkan membaca tasbih 33 kali dan tahmid 33 kali dan membaca takbir 34 kali. Ya subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. 33, 34. Datang dari Ali radhiyallahu anhu. Kita sudah bahas di awal kajian nih. Ya, hadisnya. Suatu hari Fatimah ngadu. Karena sudah lelah ya, tangannya sakit karena kebanyakan kerja. Akhirnya atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun, ya, fantalaqat falam tajidhu. Jadi Fatimah ngutus orang ke Nabi tapi tidak ditemukan. Jadi lapor sama Nabi istilahnya, anak terlalu capek, anak butuh pembantu di rumah dan yang seterusnya. Tapi waktu itu tidak ditemukan, Rasulullah masih keluar dari rumahnya. Akhirnya berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, fa akhbaratha. Falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasih tahu ke Aisyah bahwasanya Fatimah begini dan begitu. Saat Nabi datang dikasih tahu sama Aisyah bahwasanya Fatimah datang mengadu. Akhirnya disamperin sama Rasulullah SAW. Ya, jadi ini hadisnya Ali bin Abi Thalib yang bercerita. Jadi Aisyah itu minta pembantu, atau Fatimah itu meminta pembantu karena capek di rumah dan lain sebagainya. Akhirnya dikasih tahu bahwasanya Fatimah datang. Akhirnya Rasulullah datang kepada kami, katanya Ali. Wa qad akhadna madji'ana. Kami telah ada di atas kasur. Rasulullah datang, ini rumah anaknya nih. Ali itu misanannya Nabi, terus Fatimah anaknya, ke rumah mantunya istilahnya. Dan kami sudah dalam posisi mau tidur. Fadhabna naqum, ngelihat Rasulullah izin mau masuk, disuruh masuk. Akhirnya kami mau berdiri, tapi kata Rasulullah, ala makanikum. Tidur, istirahat. Faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri. Ini ceritanya mungkin musim dingin para jamaah. Rasulullah keluar dari rumahnya malam-malam untuk nyamperin anaknya karena dengar kabar seperti itu. Ya ada masalah di rumah orang tuanya, ada di rumah anaknya. Ini seorang orang tua yang betul kalau lihat anaknya ribut sama suaminya, bukan dibela anaknya, luruskan anaknya. Ini enggak, zaman sekarang anaknya ribut sama suaminya, anaknya yang salah, anaknya yang dibela sama dia. Ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, hancur semuanya. Gara-gara orang tua yang tidak agil, tidak rasyid. Ya. Rasulullah lihat anaknya begini,
Anaknya Nabi ini jamaah. Orang yang paling dicintai sama Rasulullah itu. Kalau Rasulullah duduk di rumahnya, yang mana kita tahu rumahnya Rasulullah SAW itu sempit para jamaah. Kalau Fatimah datang, berdiri Rasulullah, Fatimah yang disuruh duduk di tempatnya. Disini cintanya sama Fatimah. Ini sekarang anaknya sudah dinikahkan, bilang tangannya sakit, capek karena kebanyakan kerjaan di rumah, minta membantu dan lain sebagainya, agak clash ada sama suaminya sedikit, didatangin sama Rasulullah, dilurusin. Dan kita lihat Rasulullah, Ali bilang, waktu itu kami sudah tidur dalam keadaan posisi tidur, ya namanya tidur orang suami istri sebelahan, Rasulullah duduk di antara kami, sampai ana merasa ini orang namanya bersila di antara dua, salah satu kakinya ini ada yang nempel ke salah satu orang yang lagi tiduran, ya kan? Paham ya, Bang? Ini orang dua, Rasulullah duduk di tengah-tengahnya. Jadi kakinya Rasulullah itu nempel ke badannya Ali bin Abi Thalib. Sampai ana rasa dinginnya kakinya Rasulullah SAW. Nanti ini musim dingin para jamaah. Disamperin sama Rasulullah ke rumahnya. Sudah tidak usah bangun, duduk. Kata Rasulullah, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuhuma. Apakah kalian berdua mau aku ajarkan apa yang lebih baik dari yang kalian berdua minta? Idza akhadtuma madaji'ukuma, kalau kalian sudah naik ke atas kasur mau tidur, maka kalian antukabbirallaha arba'an wa salasin, takbir 34 kali, tasbih 33 kali, wa tahmidahu thalathan wa salasin, alhamdulillah 33, fahuwa khairul lakuma min khadim. Sungguh itu lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu. Wa fi riwayah, dijelaskan di riwayat yang lain, Ali radhiyallahu anhu, katanya Ali, ma taraktuhu mundu sami'tuhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan ini 33, 34 atau 34, 33, 33 ini. Aku tidak pernah meninggalkan ini sampai meninggalnya Ali. Katanya Ali, semenjak aku mendengar dari Nabi, aku tidak pernah meninggalkan ini. Qila lahu, ada yang tanya, wala lailata Siffin, meskipun saat perang Siffin itu lagi ribut begitu, kamu tidak meninggalkan ini? Wala lailata Siffin, hatta hari Siffin ribut perang, anda tidak pernah ninggalin 34, 33, 33. Dipegang sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak ada alasan. Wa fi hadza dalalatun ala shiddati hirsihim ala sunnah. Ini juga menjelaskan pada kita semua betapa dahsyatnya mereka berpegang teguh kepada sunnah. Ya. Fa fi tilka al-laila allati kana fiha Ali radhiyallahu anhu mashghulan bil ma'rakah. Padahal di malam itu Ali jadi pemimpin peperangan, ruwet ngurusi tentara dan lain sebagainya. Tapi kesibukan yang dahsyat itu tidak membuat Ali beralasan untuk meninggalkan zikir ini. Tidak pernah meninggalkan sunnah yang sangat agung ini. Famadza yaqul man farrata bi katsir min as-sunan. Terus apa yang mau dikatakan oleh orang-orang yang sudah meninggalkan banyak sunnah, beralasan dengan alasan yang jauh lebih ringan alasannya dari alasannya Ali bin Abi Thalib. Ali jadi pemimpin perang, ribut perang Siffin luar biasa dahsyat, tidak lupa sama zikir ini. Terus kita apa? Beralasan dengan alasan yang tidak ada tandingannya, tak bisa dibandingkan sama alasannya Ali bin Abi Thalib. Wa a'dhamu minhu, dan lebih dahsyatnya lagi kita zaman sekarang, man hurima tatbiqus sunnah min ghairi syaghilin yashghiluhu. Diharamkan dari sunnah, dah ikut sunnah tanpa ada kesibukan lagi yang dia buat, yang buat dia sibuk. Ada orang beralasan, anak tidak bisa karena anak sibuk. Padahal kesibukannya itu jauh lebih rendah daripada kesibukannya seorang Ali bin Abi Thalib. Ini sudah bermasalah dibahas di sini. Sekarang ada tidak punya kesibukan tapi tidak mau baca. Nah ini bukan masalah meninggalkan sunnah. Ini adalah penyakit dalam hati. Yang mana ini namanya penyakit lalai. Yang membuat seseorang dijauhkan dari banyak sunnah-sunnah dan semua Allah dijauhkan dari banyak kebaikan dan keutamaan.
Yang selanjutnya para jamaah sekalian disebutkan sunnahkan membaca Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Ya, aku serahkan wajahku ini hanya kepadamu ya Allah, dan aku serahkan seluruh perkara-perkaramu ini kepadamu ya Allah, dan aku sandarkan punggungmu ini kepadaku ya Allah, raghbatan wa rahbatan ilaika, ya, dengan penuh rasa rahbah, berharap dan takut sama Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, karena tidak ada yang bisa dijadikan sandaran yang memberi keselamatan kecuali Engkau ya Allah. Amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman kepada nabimu yang telah Engkau utus. Dahsyat para jemaah. Ini zikir yang sangat dahsyat. Min hadis Barra bin Azib. Ya, hadis ini, doa ini datang dari hadis Barra bin Azib, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan doa yang kita baca barusan, ya, dan ditutup di sini di riwayat yang lain juga. Ya, di sini Rasulullah mengatakan, idza akhadta majja'aka, kalau kamu mau tidur, fatawadda wudhu'aka lis-shalah, ambil wudu sebagaimana kamu mau salat, thumma taji' ala shiqqikal aiman, terus tidur miring ke kanan, thumma qul, lalu katakan Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika, dan yang seterusnya. Dan di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, waj'alhunna min akhiri kalamika fa in mutta min lailatika mutta wa anta 'alal fitrah. Dan kalau bisa jadikan ini akhir percakapanmu sebelum kamu tidur. Ya. Karena kalau kamu mati, fa'in mutta min lailatika, kalau kamu mati di malam itu, wa anta 'alal fitrah, kamu mati bersih suci, seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Subhanallah. Nah, ini kalimat tauhid para jamaah sekalian ya. Aku beriman hanya kepadamu ya Allah, dan aku beriman kepada kitabmu dan kepada Rasulmu yang Engkau utus. Dan jadikan ini yang terakhir, katanya Rasulullah SAW, kalau kita mati dalam keadaan fitrah. Wa fi riwayah, kalau kamu bangun, katanya Imam Muslim, dilanjutkan kata Rasulullah, wa in asbahta ala khair. Dan kalau kamu tidak mati tapi kamu bangun lagi besok pagi, engkau bangun dalam keadaan baik. Ini yang ngasih tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadis bayanu sunnatin ukhra. Di hadis ini ada penjelasan bahwasanya ada sunnah juga, yaitu ayyaj'ala hadza dzikr akhiru syai' yatakallamu fihi qabla naumih. Mana kita tahu dari jajaran hadis ya dan riwayat yang ada yang tadi kita bahas, ini yang terakhir diucapkan. Karena jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi baca kul ya ayyuhal kafirun terakhir, ditutup sama ini terus. Karena Nabi bilang, kalau ada dua riwayat yang bisa digabung, kita gabung. Ya. Annahu mata ala sunnah, disebutkan di sini, fa innahu yakunu man mata ala fitrah. Ya. Barang siapa yang mati di atas fitrah, yaitu mati di atas sunnah, di atas millah Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Wa in asbaha fa innahu asbaha ala khair min rizqihi. Kalau dia bangun besok paginya, dia bangun di atas kebaikan, rezeki, amalan. Wa hiya kalimatun syamilatun tashmulu ma sabaqa wa ghairihi. Wallahu a'lam. Ya, karena di atas ya zikirnya ini kalimatnya lengkap para jamaah sekalian. Mencampur juga dari apa-apa yang sudah ada dari zikir-zikir yang lalu ada dalam kalimat ini. Ini sangat besar para jamaah sekalian faedahnya. Wa mimma yajdiru tanbih ilaihi. Dan yang perlu diperhatikan di sini, dzikrun wa huwa sababun fi fadlin azim. Ya, dzikru wa huwa sababun fi fadlin azim. Dzikir itu adalah sebab mendatangkan keutamaan yang besar. Imtanna bihil aliyul azim, yang mana ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma jaa fi sahih al-Bukhari.
Datang dari Sahih Bukhari dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan sayyidul istighfar, ya tuannya istighfar itu adalah engkau mengatakan apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa ahdika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala, dan Rasulullah menjelaskan, wa man qalaha minan nahari, barang siapa yang ngomong ini di siang hari itu masuk di waktu zikir pagi, muqinan biha, yakin atas apa yang dia baca, bukan baca begitu saja, lurus-lurusan hafal-hafalan, dak tahu maknanya, dak ngerti, dia dak resapi. Barang siapa yang membacanya yakin atas apa yang ada dalam doa tersebut, dalam zikir tersebut, famata min yaumihi, di hari itu dia mati, qabla an yumsi, sebelum sore, fahuwa min ahlil jannah, dia dari penghuni surga. Barang siapa wa man qalaha minal laili, baca ini di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin sama artinya dan maksud dari zikir yang dia baca, famata qabla yusbih, dia mati sebelum pagi, fahuwa min ahlil jannah, dia menjadi penghuni surga. Maka tidak ada alasan para jemaah sekalian, kalau kita bilang kita takut mau mati, kita bilang kita banyak dosa dan lain sebagainya, takut sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak baca ini, bohong. Pengen masuk surga, cuma zikir nih setengah mati. Min ahlil jannah, sudah stempel min ahlil jannah jemaah. Siapa yang stempel? Rasulullah SAW. Falyahrisul abd ala idraki hadzal fadl, maka seorang hamba untuk agar semangat terus untuk mendapatkan fadilah-fadilah ini, untuk menjaga zikir-zikir ini dan doa-doa ini dalam kesehariannya pagi dan malamnya, dengan menjaga juga syarat-syaratnya dan cara-caranya, yang mana itu adalah meyakini apa yang dia baca dari kalimat-kalimat yang ada dari zikir-zikir tersebut agar dapat meraih surga, yang mana surga itu dijelaskan ardhuha ka ardhis samai wal ardh, lebarnya seperti langit dan bumi. Ya, sampai detik ini tidak ada yang tahu ujungnya langit itu di mana jemaah. Ya, fa hadzal du'a min asbabi dukhulil jannah, dan ini yang membuat kita semua ini masuk surga. Terkadang kita di hari itu buat dosa tidak sadar. Terkadang kita melakukan hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan para jemaah. Ditutup dengan hadis-hadis atau dengan zikir-zikir ini, ya mudah-mudahan Allah SWT memaafkan. Terkadang pun kita lupa mau istighfar, makanya dikasih sayyidul istighfar, tuannya istighfar yang paling atas ini sudah. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan para jamaah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk ana dan buat jamaah sekalian, ya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah, bisa zikir sebelum tidur, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.